Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar hari ini? Saya doakan tetap sehat selalu meskipun ada di rumah. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi baru lagi, yakni adalah Sunan Ampel atau Wali Songo yang kedua. Nah, saya akan membagi untuk pelajaran SK ini, di materi Sunan Ampel ini menjadi 4, sama seperti yang kemarin. Yang pertama ada asal-usul, yang kedua ada dakwah, yang ketiga adalah falsafah, yang keempat sikap positif atau teladan. Nah, kita akan langsung masuk dulu ke asal-usul. Ya. Ya, jadi Sunan Ampel ya, itu termasuk anak dari Sunan yang pertama yang barusan kita pelajari kemarin, yakni Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Sunan Ampel memiliki nama asli adalah Ali Rahmatullah, ya, dari pasangan Sunan Gresik dan Dewi Chandrawulan. Beliau lahir di negeri Campa, ya, pada tahun 1401 Masehi. Negeri Campa sekarang terkenal dengan nama Kamboja atau Vietnam, perbatasannya itulah negeri Campa. Nah, Sunan Ampel atau Ali Rahmatullah ini termasuk cucu Nabi Muhammad yang ke-11. Ya, jelas, bapaknya aja keturunan ke-10. Berarti ya Sunan Ampel adalah keturunan yang ke-11. Nah, beliau juga memiliki saudara, yakni adalah Syekh Sayyid Ali Murtado. Nah, kalau Sunan Ampel tadi Ali Rahmatullah, yang di sini saudaranya adalah Ali Murtado. Sunan Ampel memiliki 2 istri, dan kedua istrinya ini didapat ketika beliau hijrah ke Jawa. Nah, jadi sebelumnya dia itu di Campa, di negeri Campa, di kerajaan Campa. Terus akhirnya hijrah ke Jawa. Nah, ini menarik. Kenapa beliau bisa hijrah atau pindah ke Tanah Jawa? Jadi Sunan Ampel itu diminta datang ke Pulau Jawa sekitar 1446 Masehi oleh Ratu Majapahit kala itu. Alasannya kenapa? Alasannya itu adalah Raja Majapahit saat itu. Jadi adalah Prabu Brawijaya. Atau biasa dikenal dengan Sri Kertajaya. Jadi Sri Kertajaya itu kayak gelar bangsawan di Tanah Jawa. Sri Prabu Brawijaya atau Sri Kertajaya. Nah, ini bingung, gitu loh ceritanya. Bingung sejak kematian Raja Besar Majapahit kala itu, yakni Hayam Wuruk, dan patihnya Patih Gajah Mada, rakyat Majapahit itu sering berbuat onar, akhlakless lah ceritanya. Nah, Prabu Brawijaya ini bingung, gimana sih ini benain rakyat ini? Nah, akhirnya istrinya Ratu Darwati memberikan usul. Nah, gimana kalau saya datangkan keponakannya? Ratu Darwati ini juga asalnya dari Campa. Nah, ini ada yang unik kisahnya. Dari negeri Campa itu, ya, favoritnya raja-raja Jawa zaman dahulu untuk diperistri. Jadi Raja Jawa ngambil istrinya ke Campa, termasuk Prabu Brawijaya ini juga ngambil istrinya ke Campa. Nah, ini Darwanti. Nah, ini termasuk saudara dari ibu Sunan Ampel. Ini Dewi Chandrawulan. Nah, akhirnya ketika sampai di Tanah Jawa, Sunan Ampel diberikan hadiah. Hadiah yang pertama adalah beliau dikasih tanah di Ampeledenta. Ampeledenta ini di Surabaya, kawasan Ampel kalau kalian pernah ke sana, ya. Dan di Jawa inilah beliau menikah, ya, dengan masyarakat aslinya. Siapa tadi? Dewi Chandrawati. Ini istri yang pertama. Dewi Chandrawati ini adalah anak dari Bupati Tuban. Nah, gara-gara Sunan Ampel ini menikah dengan Dewi Chandrawati, akhirnya beliau mendapat gelar Raden, bangsawan soalnya, Raden Rahmat.
Ali Rahmatullah menjadi Raden Rahmat. Karena sudah menjadi bangsawan. Nah, beliau memiliki anak juga banyak yang Sunan. Sunan Bonang, Sunan Derajat, Siti Syariah, Siti Mutmainnah, Siti Hafsah. Ini di istri yang pertama. Ketika di pesisir, ya, menikah di Tuban, beliau melakukan perjalanan. Nah, perjalanan sampai ke tempat yang dijanjikan oleh Prabu Brawijaya tadi, di Ampel. Beliau melewati Trowulan. Ya, Trowulan itu adalah pusat kerajaan Majapahit kala itu. Di mana itu? Di Mojokerto. Melakukan perjalanan sampai ke Surabaya. Trowulan, ke Krian, Wonokromo, Kembang Kuning, baru ke Ampel. Selama masa perjalanan itu, Sunan Ampel gemar membagi-bagikan kipas kayu. Gratis, asalkan dibayar dengan syahadat. Triks dakwah pertama Sunan Ampel ya gitu. Memberikan kipas gratis, rakyatnya disuruh untuk bersyahadat. Nah, ketika melewati Kembang Kuning ini, beliau menikah lagi. Itu istri yang kedua. Dapat Dewi Karimah. Ya, istri yang kedua. Memperoleh anak Dewi Mutasyiah, Dewi Mutsimah, Sunan Lamongan, Sunan Dembak, Raden Fakih, dan Pangeran Tumampel. Karena saking banyaknya anak-anak beliau yang menjadi sunan, akhirnya beliau disebut dengan Bapak Para Wali. Nah, kalau Syekh Maulana Malik Ibrahim itu adalah wali pertama, kalau Sunan Ampel ini adalah Bapak Para Wali, karena anak-anaknya banyak yang jadi sunan. Nah, di Tanah Jawa ini, atau tepatnya di Ampel Edenta, beliau juga membangun bilik-bilik ilmu. Sama seperti bapaknya yang di Gresik. Bangun langgar, musola, masjid. Jadi dahulu Sunan Ampel itu kalau menamain masjid, bukan langsung masjid. Langgar. Asal katanya dari sanggar. Sanggar itu tempat luas buat pertemuan. Nah, ini bilik-bilik ilmunya disebut dengan langgar. Sama digunakan untuk sholat. Terus beliau juga mengganti kata-kata sholat menjadi sembahyang. Begitu juga dengan murid-muridnya dikatakan dengan santri. Asal katanya adalah dari masyarakat Jawa yang kala itu menganut agama Hindu dan Buddha. Ya, jadi Sunan Ampel itu untuk metode dakwahnya yang pertama itu toleran. Ya, nggak langsung bergesekan. Sama seperti bapaknya, nggak tiba-tiba kafir kamu, mlebu neraka, ya digoreng sama masyarakat Majapahit kalau seperti itu ya. Toleran. Kita masuk dulu dengan yang baik, bagi-bagiin kipas seperti tadi. Nah, yang kedua adalah adaptasi. Jadi karena masyarakatnya baru, belum mengenal istilah-istilah kearaban, akhirnya Sunan Ampel memberikan istilah-istilah yang tidak asing di telinga masyarakat Majapahit kala itu. Yang ketiga adalah kaderisasi. Nah, ini jelas banget kaderisasinya dari mana? Yakni di anak-anaknya. Nah, dari anak-anaknya banyak yang menjadi sunan. Baik yang laki-laki atau perempuan. Yang perempuannya dinikahkan dengan murid-muridnya yang pintar, yang ahli agama. Nah, jadi penerusnya ada. Kaderisasi itu istilah lainnya adalah penerus, nyiptakan penerus. Yang keempat adalah struktural. Jadi metode dakwah Sunan Ampel yang terakhir adalah struktural adalah beliau itu tidak serampangan dalam berdakwah. Izin dulu ke pemimpin kala itu, yakni Prabu Brawijaya. Enggak tiba-tiba nyelonong dari Campa terus ke sini ngajar agama Islam, ya enggak. Izin dulu, dekat dengan rajanya. Ya, kalau sudah dekat dengan raja ya mau apapun dikasih. Lah ini dikasih tanah di Ampel Edenta, bangun musola ya dikasih dana. Nah, seperti itu. Nah, Sunan Ampel ini terkenal dengan falsafahnya, yakni adalah moh limo. Moh itu bahasa Jawa artinya tidak mau. Tidak mau yang 5. Nah, apa saja? Yang moh yang pertama adalah moh mendem, moh mabuk. Jadi tidak mau minum-minuman. Kala itu kan gemar akhlakles tadi, suka minum-minuman. Akhirnya ngajarin ke santri-santrinya moh limo. Yang pertama adalah moh mabuk, moh mendem. Yang kedua moh main.
Ya, berarti main ini adalah main judi, gemar berjudi masyarakat Majapahit kayak itu. Baik itu judi ayam, judi apa koin. Kalau itu kan nggak ada kartu, belum ada kartu buat nanti judi ya, kayak seperti itu judinya. Yang ketiga adalah moh madon. Ini terutama buat yang cowok-cowok itu, yang laki-laki. Suka gonta-ganti pasangan. Suka main perempuan. Ini moh madon. Enggak mau main perempuan. Wadon itu artinya perempuan. Yang ketiga adalah moh madat. Nah, moh madat ini kayak obat-obat terlarang, narkoba. Tuh, jangan dikira zaman dulu enggak ada obat-obat yang memabukkan atau yang bikin ngefly, tetap ada. Yang kelima adalah moh maling. Maling sudah jelas, tidak mencuri. Nah, itu adalah falsafah ajaran beliau yang sampai saat ini masih tidak asing di telinga masyarakat Jawa, terutama di Jawa Timur. Karena Surabaya atau lingkupnya adalah lingkup Jawa Timur. Nah, seperti itu. Nah, itu saja untuk materi kali ini. Nah, kita akan lanjut ke pertemuan selanjutnya untuk Sunan Ampel. Jadi Sunan Ampel nanti adakan dua pertemuan. Itu saja untuk hari ini. Saya cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.